Terus aku bilang sama ibuku, kayaknya ini bukan passion gua deh gitu. Aku bilang gitu, kayaknya gua nggak di sini gitu loh. Aku minta duit dong buat rekaman, rekam lagu Kangen Band. Tapi waktu itu karena aku emang bilang sama ibuku, udah deh aku berhenti sekolah soalnya aku mau jadi artis gitu. Dulu itu Andika itu cuman jagain sendal aku kalau latihan. Aku kira rekaman itu bareng-bareng. Jadi live. aku live, takutnya kan nggak fokus gitar sama vokal. Akhirnya panggil vokal, tahu kayak gitu mah gua aja nyanyi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk seluruh teman-teman JNE, masyarakat Indonesia dimanapun teman-teman menyaksikan podcast ini. Dan yang pasti masih bersama saya Reza Nugraha, masih dalam acara podcast Untold Story JNE Punya Cerita. Dan spesial, ini kita kedatangan lagi seorang musisi. Kita ada beberapa musisi di podcast kita yang memang kita undang, dan kali ini seorang gitaris yang menurut gua fenomenal, legenda Indonesia, tidak tergantikan karya-karyanya. Wah, ini nama lengkapnya itu atau nama aslinya sebentar. Gua kalau nggak salah nih ya, Dodi Hardianto. Tepuk tangan teman-teman, Dodi Hardianto, Dodi Kangen Band. Mas Hardianto. Sehat-sehat bang. Sehat. Nih abangku nih ngerti nih. Tahu bener bang, Dodi Hardianto ya? Dodi Hardianto. Itu nama lahir ya? Nama asli. Nama asli ya? Nama asli. Oh, oke. Berarti gue pikir tadi Dodi itu juga nama-nama buatan, ternyata nama asli Enggak, ya? asli. Oke. Ini asli Bandar Lampung. Bandar Lampung. Tapi sebenarnya Jawa atau gimana? Jawa. Jawanya mana bang? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jadi lahir di Lampung. Lahir di Lampung. Oke, Dari kecil di Lampung. Orang tua Emang dari, pokoknya aku taunya lahir orang tua di Lampung. di Lampung ya. Nggak tahu kampung Jawanya di. Kalau kampung Jawanya sih katanya di Purworejo sama Gombong katanya gitu. Oh, Purworejo. Iya, gitu. Jawa Tengah ya, teman-teman Jawa Tengah. Ternyata Bang Dodi adalah orang Jawa Tengah. Tapi lahir ini, ya boleh ngomong umur nggak sih bang? Apa? Boleh nanya umur nggak sih? Boleh lah. Boleh ya. Kelahiran tahun berapa sih? 84. Oh, 84. 84 berarti lahir di Lampung, tepatnya di mana bang Lampungnya? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Bandar Lampung. Oh, zaman itu gimana tuh bang? Zaman 84? Iya. Wih, nggak tahu lah. Waktu abang lahir dan abang SD gitu? Oh, waktu SD tetap di Lampung. Tetap di Lampung? Di Lampung. Seperti apa bang gambaran Lampung tahun pas Bang Dodi itu? Lampung itu kayak mana ya? Lampung ya gitu, orang tahu ya Lampung ya. Tapi aku kan tinggalnya di kotanya, anak kota. bukan di pedesaan. Jadi emang ya udah kayak Jakarta aja gitu. Sama, tahun 84 atau tahun berapa? 90-an ya, Bang Dodi udah Iya, mulai SD 90-an. Oke. Berarti SD, SMP, SMA Lampung semua? Lampung terus. Gak pernah ada kemana-mana? Gak pernah. Merantau ke Jakarta itu gara-gara Kangen Band doang. Oh, berarti nginjakan kaki Jakarta karena Kangen Band. Karena Kangen Band doang. Saya atau gua lu nih enaknya bang? Terserah. Gua lu boleh ya? Nggak boleh, boleh. Bang, gua tuh penasaran bang. Kalau kan gue denger ceritanya, isunya, gue nggak tahu ini hoax atau tidak ya. Bang Dodi atau Kangen Band itu kan kebanyakan dulu katanya ada tukang cendol, terus tukang bangunan. Ya ini bukan kita merendahkan pekerjaan tersebut ya, tapi kita pengen cross check. Ini di JNE Untold Story. Emang itu bener bang? Benar, waktu itu Andika emang dagang cendol, dia mangkal di pasar, mangkal di rumah sakit Abdul Muluk. Iya tahu. Rumah sakit Abdul Muluk tahu. Nah, sering mangkal di situ. Emang aku kerja bangunan, dan kerja bangunan itu emang capek banget ya, macul itu emang capek banget, boyoknya pegel emang. Ngaduk ya? Ngaduk gitu. Jadi aku ngangkat koral, ngangkat pasir, tapi tetap sambil nyiptain lagu itu waktu. Tetap berkarya. Tetap berkarya. Terus terakhir pas aku kerja bangunan, aku pulang izin sama orang tuaku. Kan orang tua yang masakin tukang bangunan. Yang ngasih makanan siang. Ya, ngasih makan siang, yang buat istirahat, makan sore gitu kan. Orang tua kan di proyek kan emang suka masakin. Terus aku bilang sama ibuku, kayaknya ini bukan passion gua deh gitu. Aku bilang gitu, kayaknya gua nggak di sini gitu loh. Aku minta duit dong buat rekaman gitu. Minta duit buat rekam lagu Kangen Band. Oke, sebelumnya kita masuk Kangen Band. Setelah lulus
sekolah SMA sampai SMA Bang? SMA kelas 2. Oh. Aku berhenti sendiri. Karena waktu itu karena apa? Bukan ekonomi sih, tapi waktu itu karena aku emang bilang sama ibuku, udah deh aku berhenti sekolah soalnya aku mau jadi artis gitu. Cita-citanya emang udah kesono gitu. Dari awal emang udah pengen gitu ya? Iya, karena kayaknya kerja di kantoran nggak bisa. Berarti pas kelas 2 ini kan berhenti nih, stop. Itu udah langsung ngeband aja gitu aja? Ngeband. Langsung? Ngeband, kan kangen band kan emang kan waktu itu masih muda-muda kan kita pas ke Jakarta. Jadi gimana kan? sih Bang, pertamanya itu kangen band nih awalnya dan memang terbentuknya tuh Bang Dodi yang buat? Iya, aku yang buat. Oke, awalnya siapa aja? Dulu itu Andika itu cuman jagain sendal aku kalau latihan. Oh, lu jangan sombong lu, lu. Jadi Andika itu emang apa namanya? Apa sih kayak yang dia suka ngefans sama aku dulunya dia. Emang aku dulu anak band. Berarti lu di Lampung udah famous tuh ya? Famous. Okay. Tahu Dodi Gitar tahu ya, gitu kan. Emang waktu itu emang suka ngeband ya, di mana-mana. Festival. Iya, kebetulan band aku bukan kangen band. Oh. Aku itu ada band lain. Aku kan genre rock, main band rock. Terus aku sodorin lagu aku tuh teman-teman bandku. Terus katanya ini lagu apaan? Pada ngecengin gitu ya. Pada ini apaan? Alay katanya kan. Udah terus siapa yang mau ngeband lagu kayak beginian ya? Wait, tahan dulu. Jangan sampai situ dulu. Gue tarik lagi dulu nih. Dulu main gitar itu pertama kali umur berapa Bang? Karena jujur Bang, gue bukan lebay depan lo nih ya. Lu tuh bisa dibilang salah satu gitaris yang menurut gue mainnya enak. Gue nggak bilang lu jago, ya ini disclaimer, tapi lu enak. Gitaris main enak itu kan berarti kan memang dari awal nggak salah berguru, nggak salah ngulik, nggak salah dengerin lagu kan. Nah awal lu main gitar tuh gimana ceritanya? Main gitar sih SD ya. SD minta masih belajar kunci-kunci biasa. Minta ajarin kakak, terus berkembang ya. Bentar, berapa saudara sih? 4. Musisi semua? Enggak. Oh enggak, yang musisi siapa? Bang Dodi aja? Iya, yang lain iya, cuman belajar gitar sama kakak. Oke, terus belajar gitar deh. Belajar gitar, terus lama-lama berkembang lihat orang pertama kali belajar teknik tapping. Wah. Diajarin itu seneng banget tuh, bisa tapping seneng banget kan? Padahal mah gue juga bisa. Diajarin ngedep gitu-gitu kan. Itu udah seneng banget terus ya. Akhirnya belajar bending gitu. Nah, berarti Bang Dodi ini secara keluarga mampu dong ya? Karena punya gitar, punya apa gitu? Enggak juga, karena harga gitar kan pada waktu itu murah karena... Enggak, lu belajar di studio apa di rumah? Otodidak di rumah. Di rumah? Oh, oke. Berarti abang nih ya? Abang pertama kali musik yang seorang Dodi kangen band dengerin tuh apa sih? Ini menarik loh Bang, karena aku gara-gara merintis karir gara-gara Ceylon Seven. Oh itu sih legend. Gara-gara Ceylon Seven. Respect, hormat buat mas-mas. Gara-gara SMA dulu, karena waktu SMA temen-temenku cewek tuh. Mereka pada beli. Ada bini tuh. Iya. Mereka pada beli CD Ceylon Seven, kaset waktu itu kaset. Dot ada lagu bagus lu Dot gitu. Apaan lagu apa di Ceylon Seven gitu. Terus didengerin Sepia. Oh Sepia. Wih bagus amat ini lagu ya gitu. Dari situ suka buat lagu gitu. Oke. Kalau gitaris yang pertama kali menurut Bang Dodi, gua pengen kayak dia nih. Ingwi Malmsteen lah. Ingwi Malmsteen. Seleranya internasional bos. Ngeri. Iya karena dulu kan lihat videonya kan lihat ngebut-ngebut kan seneng bener. Wih gila keren banget ya gitu. Karena memang kalau zaman Bang Dodi berarti kan 90-an, 2000-an awal gitu kan ya itu Ingwi lagi ngetrennya tuh ya dan memang lagi ininya. Oke. Berarti secara selera sebenarnya tidak alay-alay banget teman-teman. Oke. Terus ngeband nih, pertama kali bentuk band. Gue ngeband nih gitu. Sebelum kangen band. Umur berapa? Apa nama bandnya? Ingat nggak? Ingat. Apa? Tororet namanya. Tororet. Ternyata sudah alay dari dulu. Jadi Bang telolet Bang dia udah. Iya dulu waktu SMP. Tororet Bang. Iya. Itu sama teman-teman sekolah.
Sama kan aku punya abang. Abang beda angkatan? beda 1 tahun di atas Siap. sekolahnya. Siap. Dia pegang bass, dia punya temen drummer, yuk kita ngebentuk band yuk gitu. Bikin Akhirnya bentuk band. Tapi kalau pertama kali banget SMP kelas 1 lagi masih musim-musimnya Stinky. Oh iya benar. Stinky. Itu lagi bunga-bunga tuh ya. Iya. Itu band itu beneran Bang. Mainnya udah bener Bang. Ya belum. Oh, belum. Masih main ala-ala lah. Ala ya. Yang beneran merasa oke. Nih fix nih band nih gitu. Itu tahun berapa terus bandnya apa? Pasti sebelum Kangen Band dong. Sebelum Kangen Band. Apa? Ada bandnya apa? Ingat nggak? Ada Slepatra. Wah itu keren tuh Bang. Apa namanya? Slepatra. Wah itu baru tuh udah mulai tidak alay nih. Iya. Itu tapi mulai ngerok tuh Bang ya? Enggak, tapi itu mulai produksi lagu sendiri. Mulai kita nggak ngeband lagu orang, ngeband lagu-laguku gitu. Nggak itu rock. Enggak. Sudah seperti Kangen Band. Iya, tapi genrenya banyak gitu loh. Kita buat lagu macam-macam gitu di mix. Seenaknya aja lah. Seenaknya aja, tapi kita latihan lagu sendiri, nggak boleh lagu orang gitu. Oh, berarti udah serius. Dulu tongkrongannya gimana sih Bang kalau pengen tahu Bang di Lampung? Tongkrongannya di rumahku. Oh, di rumah Bang. Iya, base camp nih. Base campnya. Oh, siap. Dulu dulu kan si drummer suka masakin mie, buatin kopi gitu, si Baimnya. Terus kalau si Bebek kan kebetulan Baim itu paling kecil ya? Enggak, paling kecil Iji keyboard. Oh, Iji ya betul. Nah kalau si Bebek kan karena ibunya tukang nasi uduk, dia suka nganterin nasi uduk ke kita gitu, suka nganterin makanan. Oke. Kalau si yang gitar satunya modelin rokok si Tama. Oh. Karena mereka nggak bisa main-main amat, jadi nyogok gitu. Gabung dong Bang. Gitu ya. Tapi sebenarnya kan kalau kita bicara musik di Lampung, ini bukannya memandang sebelah mata Lampung Bang, tapi kan tidak terlalu maju ya musik Lampung tuh. Kalau nggak terlalu maju sih nggak tahu ya. Cuman waktu itu kalau waktu era aku ya itu maju BAG yang top. Oh BAG kan? Oh iya betul. Nah betul. Itu kita buat demo itu gara-gara BAG. Iya. Kita buat BAG kan karena BAG waktu itu masuk koran ya kan. Iya. Termotivasi ini gimana caranya biar sebenarnya cita-citanya cuma pengen kayak BAG waktu itu. Sebatas itu aja didengar di Lampung kita seneng gitu loh. Gimana caranya biar kayak BAG ya. Oke. Karena BAG waktu itu band keren. Iya itu tuh tahu tuh respect tuh keren tuh. Tapi gue pengen tahu Bang. Pertama kali manggung Bang Dodi ini. Wah di Lampung ya kan. Itu kapan dengan band apa? Itu sama Tororet. Iya. Waktu SMP. Tadi di present ya. Iya. Tampilkan Tororet. Berarti di sekolah tuh Bang? Di Pasar Seni Lampung. Oh Pasar Seni. Gue pernah ya sana? Pernah kali. Pernah kayaknya deh. Biasanya anak band suka pernah sana. Iya pernah ya. Pasar Seni Lampung. Terkenal dulu. Itu perasaannya gimana tuh Bang? Pertama kali. Deg-degan lah masuk. Deg-deg gitu lah. Tapi kan ambisi pengen jadi artis kan sudah dong? Sudah ya? Sudah. Tapi sebenarnya aku itu nggak tahu kalau rekaman itu satu-satu. Kalau aku tahu rekaman itu satu-satu, aku dulu vokalis gitu loh. Aku kira rekaman itu bareng-bareng. Jadi live. Aku live, takutnya kan nggak fokus gitar sama vokal. Akhirnya panggil vokal, tahu kayak gitu mah gua aja nyanyi gitu ya. Nggak tahu. Berarti ambisinya tuh penyanyi. Sebenarnya penyanyi awalnya, emang aku penyanyi di band aku penyanyi. Bukan gitaris? Bukan, emang penyanyi di bandku. Oh, oke. Nah, terus gara-gara emang rekaman itu aku kira bukan satu persatu, aku panggil Andika. Nyanyi lo? Iya, Andika kan kemudian suaranya unik waktu itu. Unik ya? Iya, suaranya unik. Bagus suara lu bos. Unik suaranya. Babang Tampan. Iya. Kapan-kapan undang nih. Iya. Oke, nah berarti berjalan nih. Berarti sebelum Kangen Band tuh namanya? Tororet, Slepatra, terus? Tororet, Slepatra, Kangen Band? Iya, Kangen Band. Berarti cuma ganti 3 kali? Iya. Oh, oke. Tororet, Slepatra, Andika sudah hadir di Slepatra? Sudah ada di Slepatra? Belum. Nah terus pas menjadi Kangen Band gimana ceritanya? Andika nih masuk ngapain? Lagi jadi tiong cendol dipanggil gitu? Bukan, gara-garanya aku malam-malam kan di rumah tuh. Itu ada anak-anak pada nongkrong main gitaran. Aku lagi nonton TV. Tiba-tiba aku dengar suara lagi nyanyi-nyanyi kan.
ini suara siapa ya? Kok suaranya kok unik ya kataku. Aku keluar. Siapa tadi nyanyi? Sangkanya aku marah. Ya kan? Enggak ada yang ngaku gitu kan. Enggak ada yang ngaku. Udah cepet siapa gitu kataku. Terus akhirnya dia ngaku. Oh suara lu enak juga nih kata aku kan. Coba apalin lagu-lagu gua gitu. Akhirnya dia apalin lagu-lagu aku. Akhirnya kita rekaman di Kaliawi itu 250.000. Wah itu rekaman. Ini tuh apa semi live gitu ya? Enggak, udah rekaman, udah satu-satu. Udah rekaman satu-satu. Murah ya? 250.000. Pada zamannya 250.000 itu kita ngapain cari duit segitu? Iya. Bang, sebentar Bang, ini menarik nih. Pertama kali ketemu dan kenal Andika di mana? Karena emang dari kecil tahu itu teman Andika gitu loh. Oh, emang teman main? Iya, dari kecil. Satu kampung? Satu kampung. Oh, nakal banget itu. Emang kelakuannya begitu dia? Gila nakal banget dari kecil udah nakal banget. Iya. Nakal lo. Dari kecil udah nakal banget. Lo nakal lo. Nanti Babang suruh tonton ya? Iya. Lo nakal lo. Aku tahu banget dia dari kecil. Oke, akhirnya tadi tuh denger Andika nyanyi, rekaman kan? Rekaman. Nah, abis rekaman tuh ngapain Bang? Kirim ke radio. Ditolak. Radio Lampung nih? Iya, ini lagu apaan katanya. Oke. Bang, yang lu kirim pertama kali lagunya yang apa? Ku mohon kau mengerti itu. Cobalah kau tabahkan hati itu kan. Iya. Nah, kirim gimana rapnya? Ku kan selalu tetap menunggu walau sebagai simpananmu. Oh iya, benar. Kirim ke radio, ditolak. Ini radio Lampung ya? Radio Lampung, tolak ya kan? Karena kan ngirimnya kan puterin lagu gua mana dikasih gitu kan. Siapa lu gitu. Iya, karena lagunya juga waktu itu kan emang dikata-katain banget lah lagunya. Ngerti. Udah, akhirnya aku suruh pacarku dulu, suruh ngerapihin. Bukan yang ini, bukan? Bukan, ini istri. Oh. Ini istri sekarang. Kan bisa aja pacar dulu jadi istri. Ya. Oke, jadi aku suruh, ini tolong dong lu rapihin gimana caranya biar masuk ke radio gitu. Dirapihin, dia buat proposal, dibuat rapi. Udah kayak itu baru kasih radio, baru radio memutar. Karena ngasihnya ya, sopan, formal gitu kan. Akhirnya diputer. Diputer itu tiba-tiba meledak seminggu. Oke, di radio. lagu yang itu tadi? Meledak. Oke, terus pas rekaman lagi ke lagu kedua, meledak lagi kita. Lagu kedua apa? Kutuliskan cerita tentang engkau dan dia. Itu meledak tuh, itu meledak. Ya kan? Kita meledak terus tuh. Kita manggung. Ini belum ada label ya? Belum. Masih bener-bener. Kita manggung udah kayak Peter Pan, pakai tiket stadion habis. Serius? Serius. Itu tahun berapa tuh Bang? Tahun 2006. 2006 kita manggung pakai tiket, tapi aku dulu manggung nggak pernah bawa Andika. Oh gitu. Yang vokal aku. Karena aku males ngajakin dia dulu. Bandel kan? Iya. Wah, udahlah nggak usah diajakin lah gitu kan. Okay, orang nggak ada yang tahu ini gitu kan. Cuman tahu radio doang gitu kan. Akhirnya berarti selama ini Andika bilang Dodi arogan bener ya. Iya. Terus akhirnya aku yang nyanyi kan. Tapi kita pertama kali itu kaget ya di booking hotel, kan nggak pernah tidur hotel tuh. Karena kita nggak, ini ada IO-nya berarti ya? Ada IO-nya. Bukan Bang Dodi create sendiri, bukan? Bukan, itu tiketnya tuh 10.000 satu tiketnya. Di mana Bang? Gor? Di Blitar, di lapangan. Lapangan buka gitu? Oh, penuh banget. Udah kayak Peter Pan manggung. Iya, rame banget yang nonton sampai berdesak-desak. 2006 tuh ya? 2006 itu kan. Okay. Jadi udah tidur di hotel, enak amat kayak gini ya. Tidur di hotel, dibayar gitu kan. Kita jadi artis nggak ya ini? Udah merinding-rinding lah. Udah merinding-rinding. Itu personil udah berlima berarti ya? Udah. Tapi minus Andika. Minus Andika. Pokoknya kalau manggung Andika nggak diajak. Ini Andika tahu nggak? Tahu apa enggak. Pokoknya dulu aku kalau manggung nggak pernah ngajakin Andika. Antop story. Emangnya lu pikir lu dibutuhkan Andika? Babang tampan. Oke. Terus akhirnya bisa meledak secara nasional gimana, Mbak? Ceritanya, Bang? Kita waktu itu dijemput sama pihak manajemen. Apa sih pertama kali? Positive Art. Oh, Positive Art. Wah, itu sih gokil itu. Iya, setelah Positive Art, terus produsernya waktu itu Hari Tasman. Wah, iya tahu, legend juga tuh. Iya, terus pas dia dengar suaranya, ini siapa yang nyanyi? Aku bilang aku gitu kan. Wah, kacau nih orang. Pas aku suruh tag, kok beda kan?
Iya, sebenarnya vokalisnya masih di penjara, aku gitu. Wait. Berarti Andika itu masuk penjara sebelum Kangen Band? Dia mah susah senang masuk penjara, emang hobi. Emang susah senang masuk penjara. Emang hobi dia? Emang dari dulu kan aku bilang tadi dia nakal. Oh, iya. Gitu. Nah jadi label pengen cepet-cepet aja gitu kan. Ya udah dia begitu dikeluarin, tag vokal langsung sampai beres. Tapi meledak juga. Meledak iya benar-benar. Album juga. Pertama itu senjatanya yang tadi dipakai awal itu bukan? Iya. Itu senjatanya ya? itu. Tapi yang di boom sama Positive Art itu apa sih? Bang, gue lupa deh. Lagunya. Warnernya yang nge-boom. Oh, Warner yang nge-boom ya. Oh, oke. Apa lagu apa waktu itu? Tentang Aku Kangen Dia. Oh iya. Aku Kangen Dia. Itu strateginya tuh. Nah, ini gua kadang-kadang juga bingung juga nih sama Kangen Band. Itu sebenarnya segala sesuatunya strategi Kangen Band atau strategi dari label sih, Bang? Kalau strategi awalnya kita meledak itu Kangen Band sendiri yang buat meledak. Jadi catet tuh ya. Jadi waktu itu emang kita itu produksi nih. Betul. Kita produksi indie ya? Indie. Okay. Cuman kan kita tuh nggak mungkin kalau kita tiba-tiba mau masuk TV. Bila. Jadi kita punya wacana ini gimana caranya biar bisa bunyi. Akhirnya Andika jual ke angkot-angkot, ya kan? Habis direkam, dijualin ke angkot-angkot ini. Maksudnya jual angkot-angkot gimana nih? Kan supir-supir angkot kan takut sama Andika. Oh iya. Jadi ada indikasi pemaksaan dan premanisme ya, Andika ya kau ya, hei. Kau ini anak band atau preman nih? Kacau kau nih. Udah. Terus dijual ke angkot-angkot tuh sama Andika. Dijual sekolah-sekolahan. Dijual tuh. Nah terus kita titip ke bajakan. Jadi setiap bajakan itu menarik nih. Kita bilang, tolong ya bajak lagu gue ya, tempelin ke artis gitu kan. Tempelin ke artis. Itu ngefek saat itu. Ya. Ngefek terus kemana-mana sampai keluar kota. Tuh ngefek banget. Kangen Band meledak waktu itu. Nitip bajakan ini kan setahu saya Bang Dodi. Yang bisa produksi bajakan itu kan hanya di Jakarta ya? Atau kota-kota besar itu? Kalau kita sekedar burning di komputer. Ini bener-bener dibajak, real bajak burning toh? Iya. Wah gokil. Kita bajak, terus sebar emang tuh. Waktu itu banyak produser yang telepon ya. Cuman kan pada waktu itu aku nggak ngerti. Nah, teleponnya tuh kemana? Ke Bang Ke aku. Waktu itu handphonenya masih handphone yang Nokia, kecil itu Nokia. Itu ya. Jadi ditawarin gitu ya. Ini besok aku Naga Suara gitu ya. Naga Suara apaan ya kataku. Siapa aja Bang label yang pernah nelfon? Banyak label tapi aku nggak ngerti. Namanya label itu kan aku nggak ngerti label itu apa. Naga Suara pernah ya? Iya, aku nggak tahu kalau label itu perusahaan musik gitu kan. Aku saking kampungnya nggak ngerti. Taunya edar-edar gitu aja. Akhirnya pas udah sampai Jakarta dikasih tahu ini Blackboard tempat rekaman, ini produsernya, ini Warner, ini baru ngerti. Baru ngerti akhirnya rilis meledak alhamdulillah. Berarti bener ya, maksudnya kalau saya sih memang sudah berasumsi Bang Dodi bahwa Kangen Band ini ya band indie sebenarnya. Iya. Ya kan? Indie di masanya. Tapi ya memang waktu itu ada malaikat-malaikat dari Jakarta lah. Ya, yang mengangkat derajat Kangen Band untuk bisa lebih nasional kan gitu. Iya, cuma kalau nggak diolah sama orang Jakarta nggak jadi duit. Iya, nggak jadi duit. Nggak jadi duit. Kalau terkenal gitu doang nggak jadi duit. Betul. Nggak tahu jualannya kan. Betul. Nah, itu pas masuk label tuh kan kontrak dengan Warner berarti langsung. Warner. Oke, itu berapa album Bang di Warner? Di Warner. Kita kontrak berapa album? Ya? Hah? 5 album ada ya? 4 album apa 5 album? 4 album. 4 albuman ya? 4 albuman ya? Itu kan langsung meledak, duar! Dan lagi zaman itu, zamannya dahsyat. Inbox. Ya kan? Dering. Itu Indosiar ya? Dering Trans. Oh Trans ya? Terus Indosiar juga ada juga tuh? Indosiar pagi-pagi apa gitu? Ya itulah pokoknya. Itu langsung TV tuh di boom ya? TV. Itu langsung Kangen Band secara band mengikuti semua strategi label atau gimana Bang? Atau ada negosiasi nggak Bang sama label? Kangen Band itu nggak tahu apa-apa, nggak pernah sign kontrak. Pokoknya sama IO aja nggak pernah sign kontrak. Jadi Kangen Band itu taunya manggung-manggung doang. Serius Bang? Serius. Kita tuh nggak tahu jumlah kontrak kita berapa. Kita yang penting kita seneng main band gitu dong. Itu doang. Pertama kali manggung bersama Warner, dibayar berapa Bang? Satu personil berapa? Kalau bayaran aku lupa ya. Yang pertama kali kita manggung itu di Depok, tapi nggak jadi manggung karena full. Berapa orang? Padat. Gedungnya penuh sampai 200 orang pingsan. Karena Kangen Band. Karena Kangen Band.
Akhirnya Kangen Band nggak jadi ditampilin. Karena udah berdesak-desakan. Kangen Band, bos. Nggak ada yang bisa bikin orang 200 pingsan. itu belum sempat main tapi dibayar dong. Dibayar. Kan bukan salah Bang Dodi dan teman-teman. Iya, salah koordinasi ya, mengapa nyewa band besar di tempat kecil gitu. Band besar. Oke. Itu berapa tuh? Nggak bercanda gua. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Bang, itu waktu itu berapa tuh, Bang, di situ, Bang? Aku lupa jumlahnya sih. Pokoknya kita main band aja. Iya. Kita dibayar gitu. Nggak ngerti soal kayak gitu. Iya. Pertama kali masuk TV? Lucu. Itu bener, seneng bener masuk TV. TV apa waktu itu? Infotainmentan kan? Oh iya, bener. Biasanya di setting dulu tuh. Iya. Roadshow infotainment. Iya. Terus kan kita rekaman, ini bener nggak kita jadi artis ya gitu kan. Kita pada nanya-nanya ya, bener lah gitu kan, kata anak-anak cubit-cubitan ini mimpi nggak ya gitu. Cubit-cubitan, gampar-gamparan. udah beneran nggak sih kita jadi artis? Nah pas pertama kali masuk TV itu, bener kita jadi artis tuh masuk TV gitu, seneng bener kita. Bener jadi artis kita, ini kayak diliput terus sama TV. Itu bisa dibilang setiap infotainment waktu itu doi men, mukanya. Oh itu kayak dijelin Bang. Iya bener. Maaf nih ya, orang-orang yang bilang nggak suka Kangen Band pada zaman nonton Kangen Band, gue yakin lu pernah ngeliat Dodi Kangen Band, lu pernah ngeliat Andika dan teman-teman, bahkan gue yakin lu hafal lagu Kangen Band. Iya. Karena memang ini tuh menurutku nih Bang, Warner dan tim ya itu membuat Kangen Band itu udah kayak minum obat. Iya. Dulu emang dijejelin terus kita. Pokoknya sehari tuh kalau bisa 3 kali masuk TV, 3 kali iya. masuk TV. Kan gitu kan. Nah kalau manggung di TV pertama kali. Manggung ya? Oh itu ini by request. Oh iya by request. Ada tuh zaman dulu tuh. Iya. Masih sama Aca Irwansyah. Gitu. Iya betul. Ya, kan karena dia Warner juga digabungin. Gitu, iya. Itu gimana tuh rasanya tuh Bang? Wih akhirnya gue bukan cuma jadi infotainment tapi manggung tuh. Walaupun juga lo manggungnya nggak ini juga kan, nggak aktif juga kan, nggak nyala kan? Live, kalau itu by request live. Live by request. Wah itu gimana Bang? Ya masih kacau lah, masih belum bagus-bagus banget. Tapi perasaan gimana tuh? Ya seneng, keren gitu. TV gitu. Iya. Apalagi kan pada zaman itu kan nyari cewek gampang banget ya waktu terkenal. Waktu terkenal itu enak banget. Kayaknya cari cewek tinggal tunjuk-tunjuk aja. Iya. Apa? Sini, fans gitu kan? Cewek. Iya. Kelakuan lu bejat. Tapi Bang Dodi, setahu gua nih, ini kalau gua salah koreksi ya Bang. Setahu gua, Kangen Band itu pernah dinobatkan menjadi salah satu band terproduktif kurang lebih berturut-turut 3 tahun tuh. Ya kan? Maksudnya manggung tuh terbanyak. Iya, kita sampai kecapean. Iya kan? Paling banyak dalam kalau setahun kayaknya gue yakin lu lupa deh. Seminggu paling banyak lu pernah berapa kali? Kita makanya transit di bandara nggak pernah pulang. Transit di bandara aja, transit bandara sampai aku itu marah sama manajerku. Ini kita bukan sapi perah loh. Kita capek loh ini. Kita kambing perah. Iya. sampai kabur aku dari itu, yang benar-benar udah nggak mau gitu. Udah kecapean gitu loh. Wah, gila. Udah fisiknya udah sampai nggak kuat gitu loh. Emang kayak sapi disuruh kerja terus. Seminggu bisa setiap hari ada Bang? Ya pokoknya tiap hari di luar terus. Bener-bener nggak pernah pulang? Iya, bener-bener nggak pernah pulang. Di transit bandara tidur di kursi, cabut lagi, transit bandara tidur di kursi, cabut lagi gitu. Every day? Iya. Tapi kalau sekarang butuh job. Kita kalau sekarang tahu kayak gitu nggak apa-apa lah, rame-rame. Nggak pulang-pulang nggak apa-apa. Nah ini gue menarik nih. Yang paling menurut lu, wah gila nih gue manggung happy banget nih. Bareng Kangen Band kayak klimaks gitu Bang. Itu di mana Bang? Selama karir lu sama Kangen Band ya? Kalimantan. Kenapa? Ceweknya cakep-cakep? Bukan, rame penontonnya rame banget. Penontonnya rame banget. Berapa terus, waktu itu? Rekor terbanyak? Aku nggak tahu sih berapanya, cuman kita happy lah di situ. Temen-temen yang nonton hafal semua gitu. Kita bener-bener seneng lah. Oh, berarti memang faktor penonton ya, ambience ya? Iya. Oke. Nah, ini gue coba masuk
ke Bang Dodi cabut atau gue nggak tahu atau dia membuat Kangen Band bubar atau apa, gue nggak ngerti nih Bang. Itu kan konflik yang menurut kita, ini kenapa nih Kangen Band? Padahal waktu itu masih produktif kan ya? Masih masih oke-okenya kan? Itu kenapa tuh Bang? Ya kan Andika masuk penjara. Betul. Andika masuk penjara, label suruh, sementara Kangen masih terikat kontrak sama Warner. Ya, suruh ganti vokalis. Project harus tetap berjalan, ya Okay. kan? Suruh audisi vokalis. Audisi vokalis kita dapat, kita keluar judulnya yang Ijab Kabul. Lagu yang Ijab Kabul itu. Nggak naik. Lumayan naik sih. Lumayan ya? Lumayan naik. Vokalis siapa itu? Rehan. Oke. Terus. Jadi kan bukan kita ninggalin, emang kita karena sudah dikontrak sama perusahaan, kita harus jalanin kontraknya. Ya, gitu. itu berantem sama Andika ya? Hah? Berantem nggak? Enggak berantem. Katanya Andika berantem. Andika ngomong gimana? Gua mau ngadu domba, ditanya balik. Salah gua. Baru mau gua adu domba. Bukan jadi nggak ada kata berantem Bang? Enggak. Kalau aku sama Andika, selek aja gitu loh. Ntar balikan lagi. Sering selek. Ya emang temen sih ya? Iya sering selek, sering ya? ntar ngambekan. Setahun gak hubungan, ntar tiba-tiba hubungan lagi gitu. Berantem, ntar hubungan lagi gitu. Tapi kita sekarang, yang Kangen Band gabung sekarang kita udah komitmen. Udah kita jangan berantem-berantem lagi, udah tua. Sekarang bener-bener Kangen Bandnya dibenerin, digedein gitu. Reuni kan? Iya. Gedein. Akhirnya kita jalan sendiri sekarang. Amin. Kita doain semoga Kangen Band Reunion bisa munculin karya-karya spesial seperti yang dulu-dulu. Amin. Nah, Bang, sebelum kita masuk nih, gua tuh yakin pasti setiap anak band yang apalagi Kangen Band tuh menurut gua rockstar. Rockstar, Bang. Kenakalan apa sih Bang yang pernah lu lakuin bareng Kangen Band? Wih banyak ya. Ya jujur dong, untold story nih. Banyak kenakalannya. Kalau bisa. Cewek. Hah? Cewek. Nyesel sih kalau. Nyesel ya? Nyesel. Setiap kota cewek ada dong. Ada, pacarku se-Indonesia dulu. Oke, pacar Indonesia ya Bang ya? Iya. Di setiap daerah aku manggung dia selalu stay. Woi. Calling ada. Tok door. Iya. Ya rockstar kan bos. Pas bubar, nah gue juga bingung nih Bang. Sebelum Andika masuk atau sudah Andika masuk sih lu bikin Winner sama Posan? Itu project iseng sih sebenarnya. Tapi itu Warner juga kan? Warner. Satu label makanya boleh. Boleh. Nah, itu anak-anak Kangen Band ngambek nggak? Jujur lu karena ngambek. Aku rasa ngambek sih. Andika ngambek sama aku. Iya. Lu nih gimana sih ngeband buat motor, buat Winner, buat Titu, buat segala Irwansa katanya kan. Iya. Maksudnya lagunya itu sayang buat Kangen Band aja sih gitu iya, loh. Maksud Andika tuh lu fokus aja di satu band gitu. Kan waktu itu aku emang buat proyek-proyek kan banyak banget gitu kan. Pertama kali proyek selain Kangen Band tuh apa sih Bang lu? Titu kan? Tujuan Bang Dodi membuat proyek Titu Potters Winner tuh apa sih? Senang berkarya gitu loh. Jadi pengen kan bisa berkarya di Kangen Band. Waktu itu pengen nunjukin aja ke orang, ini gue bisa loh buat lagu-lagu meledak ke orang gitu. Cita-citanya oke, tercapai ya Bang ya? Tercapai. Nah ini sekarang gue pengen nanya kehidupan sekarang nih Bang. Ini apa yang mau dilakuin Kangen Band nih, ngapain sih? Karena Kangen Band hari minggu depan kita buat klip. Jadi apa nih, sekarang Kangen Band nih sendiri nih? Sendiri, kita mau jalan sendiri, merintis lah emang bener-bener dari bawah emang. Lu jangan bilang enggak bener, kita kalo lagi dari bawah. Sekarang ini aku terus terang nih ya, yang ekonominya lagi bagus Andika doang. Iya beneran, yang ekonominya lagi bagus. Tadi lu kata-katain, sekarang lu bagus-bagusin. Enggak, yang ekonominya lagi bagus. Oh, kelakuan nggak bagus? Masih nggak tahu ya. Pokoknya yang ekonominya lagi bagus emang Andika. Ya, lagi aman, lagi di titik teraman dia. Apalagi sekarang sama Ucup dia. Iya, aku masih import-importan, tapi aku harus mengcover semua ini gitu loh. Harus mengcover besok ongkos mereka ke Lampung, semua sepersonil, bayar klip, bayar semua. Oh ini syuting di Lampung? Iya di Lampung, karena Andika stay di Lampung kan. Jadi aku juga pengen syuting di Lampung biar suasananya dapat gitu loh. Okay. Nah makanya aku bener-bener banting tulang bener untuk bisa produksi dan promosi Kangen Band ini gitu loh. Luar biasa. Sementara
emang aku belum dapat income dari mana-mana gitu. Iya. Jadi pengen bener-bener nol, bener-bener dari nol. Tapi untungnya Kangen Band udah punya nama. Ya, jadi iya nggak susah gitu, bukan dirintis dari nggak terkenal gitu. Maksudnya kalau kita poles lagu bagus sedikit aja pasti naik gitu loh. Itu bang. Kita poles lagu bagus sedikit aja. Jadi sekarang apa nih? Ini sendiri tanpa label ya? Tanpa label. Tanpa label. Manajemen di bawah tangan Dodi sendiri. Ya kita bareng-bareng lah. Kita bareng-bareng. Ada duit kita bagi-bagi gitu aja. Oke. Tujuannya ke depannya berkarya aja. Fokus Kangen Band. Udah capek kayaknya buat project-project nggak mau. Kemarin lu sombong lu bikin project, lu sekarang lu capek lu bilang. Manusia. Tapi gue doain bang, semoga Kangen Band bisa meledak lagi, ya memberikan apa ya warna-warna yang memang sebenarnya Indonesia. Iya. Gitu. Kangen Band tuh ya Indonesia ya seperti Kangen Band. Gitu. Walaupun memang ada rock, ada apa itu kan selera. Tapi selera. Gua support sekali lagi musik semua sama, musik semua ada penikmatnya. Jangan pernah takut berkarya dan jangan pernah merendahkan atau terlalu meninggikan musik satu sama lain. Sama semua bermusik berkarya. Gua ini bang, gue pengen tanya terakhir, cita-cita seorang Dodi pribadi ya. Aku ya? Iya, yang belum menurut lu tercapai? Iya, ini kayaknya gue belum nih. Padahal kalau bisa dibilang Dodi sudah keliling Indonesia bersama Kangen Band. Ya kan? Udah bisa beli rumah, beli apa, beli ini, beli itu bersama Kangen Band. Tapi yang belum, Dodi pribadi, itu apa sih bang? Aku pribadi sih sekarang ya, yang aku pengen itu aku itu punya usaha tetap, penghasilan tetap per bulannya, kita tetap tahu penghasilan kita. Kalau sekarang kan kita abu-abu, namanya musisi pasti abu-abu. Siap, kita doain sukses untuk Kangen Band. Bang, thank you sharingnya. Sama-sama. Ini sebelum kita menutup, ini kita punya express question. Ini memang segmen penutup kita di setiap Untold Story karena JNE Express kita punya express question. Jadi Bang Dodi harus menjawab dengan express juga. Oke, siap. Ya, oke. Jadi artis atau jadi produser? Jadi artis. Jadi artis. Kan jadi artis besar ya. Enak soalnya cuma modal badan doang. Jalan terus. Kita cuma modal badan, endorse ini, iklan itu, iklan ini, gak acara ini, acara itu artis itu enak. Oke. Kalau produser kan emang meng-cross check dana dari depan dulu. Bisa bangkrut ya? Iya, membackup dulu kan. Kalau jadi artis enak banget. Artis itu kerjaan paling enak. Oke. Radio atau TV? TV atau YouTube? Dua-duanya boleh nggak? Jangan. YouTube deh. YouTube ya? YouTube. TV atau YouTube? YouTube. Kangen Band atau solo? Hah? Lo diketawa. Kangen Band aja deh. Ulang, Kangen Band atau solo? Kangen Band. Dodi Kangen Band. Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses. Salam buat teman-teman, salam buat seluruh, buat Babang Tampan ditunggu di Untold Story ya. Nanti ya kita akan undang insya Allah. Dan yang pasti terima kasih untuk seluruh teman-teman JNE yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, tonton sampai habis. Akan ada pertanyaan-pertanyaan dari caption di video ini. Hadiahnya banyak banget dari JNE. Lu tonton aja pokoknya, lu subscribe dulu. Jangan lupa channel YouTube JNE. Thank you juga untuk Mos.original. Yang pasti teman-teman stay safe, stay healthy, and stay connecting happiness. Saya Reza Nugraha pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect bang.